Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu di Weekly Market Outlook seperti biasa hari Senin. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024. Dan seperti biasa kita akan langsung mulai dari market utama terlebih dahulu, yaitu market gold dan market US oil. Untuk market gold pada saat ini harga adalah 2645. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, so what's next? Setelah hari Jumat lalu, hari Kamis dan Jumat lalu harga mulai terbang. Ya, hari Jumat lalu harga bahkan naik sampai dengan 2661. Apakah kondisi saat ini sudah reversal atau belum? Ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Padahal itu sudah saya bahas di live session yang saya selenggarakan hari Kamis yang lalu ya, pada tanggal 10 kemarin. Kalian bisa cek live sessionnya ya, satu video sebelum video yang sekarang ini, oke, di YouTube saya. Oke, nah sekarang saya mau bahas untuk gambaran besar emas ya. Ini adalah impulse A, B, C. Kalian lihat pattern line yang warna hijau. Ini adalah complete regular flat for the upside dengan target minimum to break the stop 2670. The best case adalah 2685. Personally, saya melihat dengan situasi yang ada sekarang berdasarkan structure dan juga berdasarkan kondisi geopolitik yang juga masih belum usai, maka saya melihat ada kemungkinan besar dia akan break the stop for another all-time high. Why? Karena berdasarkan structure ini bukanlah bentuk market yang bakal reverse. Nah, bagaimana ciri-ciri saya biasa menentukan market reverse dan juga bagaimana ciri-ciri market continuation pattern to the upside, itu juga sudah saya bahas di video live session yang saya lakukan pada tanggal 10 Oktober 2024 lalu, hari Kamis jam 8 malam. Oke, so bagi yang belum nonton, silahkan tonton videonya ya, satu video di sebelum video ini saya post. Oke, nah, so what's next? So we have another impulse ya, ini setelah CPI. Jadi kita flashback sedikit, kita langsung ke 4 jam aja. Oke, so ini adalah harga low terendah dari correction ini ya, 2604.39, push to the upside. Oke, so what's next? Nah, kalian mungkin udah, oh ini gimana nih, ini turun nih ya, apakah ini reverse? Enggak ya. Kenapa saya katakan enggak? Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah impulse kita. So we will have this pullback. So ya, personally saya expect this pullback and then something like this. Okay, before another upside. Ya. Jadi buat kalian yang belum buy, kalian boleh buy, kalian bisa banget buy setelah complete correction ini. Oke, setelah kalian melihat di complete correction seperti ini di time frame lebih kecil, misalkan M30 atau H1, okay, it means another upside will come, minimum to break this top 2670 ya, 2670. Nah, di sini kalau berdasarkan time frame yang ada di sini, ini banyak sekali gap yang dia mesti tutup, yaitu 2630-an sampai dengan ya 2633 ya, 2630-an. Personally saya ada buy kemarin di 2620-an dan pada saat ini saya sudah put it to break even ya, put it to break even in case it takes me out here and then another complete correction, I will buy again ya, saya akan beli kembali. Oke, dengan target minimal adalah 2670, the best case adalah 2685 to break this top for another all time high. So itu yang saya lihat untuk emas ya. Jadi untuk emas, plan pertama, setup pertama adalah bullish. Oke, nah kalau ada setup pertama berarti ada kemungkinan juga ada skenario yang kedua atau setup kedua. Ada, yaitu apa? Break A, B, C, something like this ya, expanding for another drop. Bisa nggak? Bisa. Cuman ini saya kalau dibandingkan dengan skenario yang pertama tadi, saya menilai ini less likely, lebih kecil kemungkinan terjadi. Mengapa lebih kecil kemungkinan terjadi? Walaupun secara struktur bisa, karena itu tidak didukung oleh kondisi geopolitik pada saat ini. So, bagaimana kita yang buy? Ya, kalau kalian yang buy, kalian udah buy, misalkan kalian tadi saya katakan demikian, ada complete correction seperti ini, kalian buy. So, start to manage your trade after breaking this top. Karena saya mengantisipasi kalaupun market mau turun adalah setelah break top yang ini minimal, baru dia akan flush down. Oke, namun sampai dengan sekarang saya belum lihat itu akan terjadi. Oke, so let's focus on the upside first.
Ya, jadi di awal pekan saya expect market dia akan begini. Oke. Karena kenapa? Karena impuls ini kita akan perlu impuls berikutnya. Oke, di antara impuls sekarang dan impuls berikutnya yang ada di sini, kita perlu complete correction before another impulse to start. So, ya, buat teman-teman yang belum beli, kesimpulannya adalah wait for complete correction and then you can look for your buy. Ya, jadi upside. Jadi kalau kalian mau start to look for sell, minimum after breaking this top. Ya, minimum. Okay, but it doesn't mean setelah break this top and then you start to look for sell. Wait for the reaction. Kalau ada reaction, bagi kalian yang udah buy, kalian boleh close your trade atau manage your trade, leave the rest at break even. Ya, jadi manage your trade itu artinya sebagian kalian close di sini, sebagian lagi kalian leave to break even. Ya, pokoknya di atas 2670 ini start to manage your trade. Ya, the best case dia akan break this top. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau udah top ini di mana? Kan nggak ada harga lain lagi setelah all time high, kan di grafik ini nggak kelihatan. Oke, nah kalau setelah break top yang di sini, ya, you can mark your chart. Setelah break top yang ini, kita akan we start to look for 2700 sampai dengan 2720. Oke, di atas 2720 kalau market masih belum mau turun konsolidasi, ya artinya di atas dia break di atas 270 kemudian market masih konsolidasi, artinya konsolidasi itu adalah turunnya perlahan seperti ini. Oke, kalau dia mau reverse dia harus up lalu sharp drop, ya, up sharp drop followed by consolidation before another sharp drop. Nah, penjelasan mengenai continuation dan reversal silakan kalian cek videonya di satu video sebelum weekly market outlook hari ini, yaitu di live session pada hari Kamis lalu tanggal 10, ya, hari Kamis. Di situ saya jelaskan bagaimana kita bisa spot mana yang continuation, mana yang reversal. Jadi ada perbedaan besar saya jelaskan di video tersebut antara market yang turun secara korektif dan market yang turun secara impulsif. Ya, itu ada perbedaannya. Bagaimana membedakannya silakan dicek karena sudah saya bahas. Oke, so downside first, correctively, upside, start to manage your trade after breaking this top. Ya, the best case harga akan break top ini menuju 2700. Di atas 2700 adalah 2720. Di atas 2720 kalau market masih konsolidasi bentuknya seperti ini di lower time frame, maka bukan tidak mungkin 2750. Oke, so just prepare. Saya nggak mengatakan ini pasti, semuanya tergantung kepada market dia mau bagaimana, tapi kita harus punya gambaran sebelum itu semua terjadi. Oke, jadi kalau ketika terjadi 2720 atau 2750, kalian tuh nggak ketakutan atau kalian tuh nggak merasa terlalu surprise gitu ya, karena ini semuanya sebenarnya sudah bisa kita lihat dari sekarang. Oke, so kita langsung ke market berikutnya. Market berikutnya yang mau saya bahas itu adalah market oil. Nah, untuk market oil, ya, saya ada melihat dua skenario. Skenario pertama adalah drop A, B, and then saya expect ini dia take ini C. So tadi pagi itu dibuka dengan gap di bawah seperti ini, ya. Nah, sekarang saya mau bahas dulu kemungkinan yang bearish ini. Ya, ini adalah structure bearish. Jadi kalau dia mau turun, ya paling ideal itu adalah dia naik lagi, break this top, okay, and then we start to look for sell. Put your stop loss above here. Ya, jadi start to look for sell kalau dari harga sekarang market naik ke atas, break these two top, ya, dua top yang ada di sini. Oke, kalau itu terjadi, maka ini akan jadi expanding flat for the downside, ya, to minimum break this low, the best case break this low. Nah, di chart saya kalian bisa lihat saya mark this, ya. Di sini saya ada mark zone ideally dari minggu lalu ini saya tunggu cuman belum dikasih. Ya, ideally adalah below this low, ya, di bawah low ini 772 atau 71 ini 71.52, ya, below this low I start to look for buy. Jadi yang pertama adalah kalau market naik di atas, break di atas ini, we start to look for sell after the market giving us reaction. Ya, put stop loss above here, minimum to break this low 7260-an. The best case adalah 7150. Di bawah 7150 we should start to look for buy. Oke, itu untuk US oil.
Market berikutnya yang akan saya bahas, ya ada request, adalah market Aussie CAD. Untuk Aussie CAD sebenarnya saya expect untuk bigger picture-nya adalah seperti ini. Impulse A, B, C, ya, to break this low, ya, to break this low. Ini ideally. Nah, permasalahan adalah market tidak akan selalu memberikan apa yang kita pikirkan. Ya, apa yang kita pikirkan bagi market itu nggak penting. Ya, karena market itu bergerak tanpa bisa membaca pikiran kita. Jadi poin saya adalah even kalau saya expect bigger picture-nya seperti ini, seperti ini, tapi kalau market tidak memberikan, kita harus bisa detect. Bagaimana cara detect-nya? Nah, ini adalah awalnya dari sini. Ini adalah skenario sampai di sini ya, sampai dengan di sini. Ini saya pakai ya sampai di sini ya, sampai di sini flash down ini yang gede ini, ya sampai di sini. Ini adalah satu impulse diikuti dengan corrective structure, running flat, another impulse. So impulse, correction, impulse, and then we have this impulse to the upside. So ini artinya apa? Ini artinya adalah dalam waktu dekat market gak akan ke bawah. Ya, dalam waktu dekat berarti market gak akan play out structure yang ini, gak akan play out structure yang dia down. Kenapa? Karena setelah structure running flat ini complete, we have another impulse, and then what we can expect next adalah setelah impulse ini correction for another impulse minimum to break this top. So bagi yang gak ada posisi, maka start to look for your buy after the completion of corrective structure here, ya, complete correction here to break this top yang ada di sini, di atas 93.50. Itu untuk Aussie CAD. Nanti saya akan jelaskan untuk USD CAD. Pergerakan Aussie CAD yang saya expect tadi itu juga akan didukung oleh USD CAD. Nanti saya akan jelaskan. Berikutnya adalah Euro AUS. Nah, untuk Euro AUS saya akan share sedikit buat teman-teman. Pagi tadi saya ada ambil setup buy di harga 6220. Why buy here? Because you can see impulse complete regular flat. Dan di sini time frame lebih kecil, ini saya kecilin, di time frame lebih kecil A1. Nah, kalian bisa lihat ini dia drop, candlenya mengecil, and then all of sudden kita punya yang namanya apa? Kita punya yang namanya candle engulfing di sini. Jadi pagi tadi buy, ya, buy di harga 6220. Ya, invalidation di bawah ini, ya, at the moment target all the way up to break this top. Minimum adalah break this top, ya, 6300 di atas ini. Karena kenapa? Ini adalah wave B. Jadi secara teknis regular flat ini akan complete di atas ini. The best case dia akan kasih harga break this top. So start to manage your trade after breaking this top, and then take profit all after breaking this top. Itu untuk Euro AUS. The next thing yang saya mau bahas itu adalah Euro Canadian Dollar. So buat kalian yang sudah buy Euro AUS, itu saya nggak rekomend untuk buy Euro Canadian Dollar. Ini juga structure-nya adalah buy. Kenapa buy? Karena kalian bisa lihat di sini, ya. Ini sebelumnya adalah yang warna kuning ini. Ini adalah complete regular, ya, complete regular flat. Kalau kita drop down ke time frame lebih kecil, ini dari sini up lalu konsolidasi, ya, ini up lalu konsolidasi saya maksud itu adalah ini, another up, ya. Jadi ini adalah trend continuation to the upside, ya, trend continuation for the upside. Nah, sekarang personally target saya yang buy, ya, posisi buy di bawah itu adalah to break this top. So that's why take profit saya adalah 1.5160, ya, to break this top. Ya, karena wave B dan wave A high-nya di sini ini berdekatan, ya. Jadi saya anggap top ini, ya, jadi target profit saya. Jadi dari harga sekarang kurang lebih adalah 100 pips lagi ke atas. Untuk Euro Canadian Dollar biasnya adalah upside. Bagi yang belum buy, ya, don't jump in at the moment, karena ini saya juga bisa lihat ini adalah impulse A, B,
see ya, to complete this one ya. Jadi kalau kita turun ke time frame lebih kecil lagi, misalkan kalau kalian mau cari entry, kita bisa turun ke time frame M30 ya. Oke, di M30 kalian bisa lihat drop ya, dari sini ini juga udah up. Nah, jadi buat kalian yang belum enter, kalian bisa enter dengan cara gini. Ini up, wait for this complete correction before another up. Ya, ini akan terkoreksi lagi. The best case, start to look for your buy below this low. Oke, ya. Ini adalah chart M30, low yang ada di sini, yang ini. Oke, ya. Jadi untuk Euro Canadian Dollar, kesimpulannya biasnya adalah upside. Ini sama dengan Aussie Canadian Dollar. So next yang saya mau bahas itu adalah USD Canadian Dollar. Nah, saya katakan USD Canadian Dollar ini juga mendukung untuk pergerakan Euro Canadian Dollar dan Aussie Canadian Dollar. Mengapa? Karena kalian bisa lihat di sini. Oke. Nah, ini adalah apa? Ini adalah chart dari USD Canadian Dollar 4 jam. Nah, untuk bigger picture, ini saya close, saya hapus. Untuk bigger picture-nya, ini adalah complete running flat for the upside. Kalau kita perhatikan bagian ini, ya, kalau kita perhatikan bagian ini aja, ini adalah downtrend. Cuman downtrend ini kalau kita perbesar lagi untuk major picture, ini adalah last down wave before another up, atau ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C for another up. Oke. Nah, so di sini saya mau jelaskan. So what's next? Nah, ini adalah masih push to the upside. Kenapa saya katakan push to the upside? Karena dia udah break last higher low di sini, dan breaknya ini secara impulsif. Artinya kalau secara impulsif, ya di sini kita punya impulse, we will have another impulse here. So between impulse yang sekarang dengan impulse yang akan datang, we will need another corrective pattern, complete corrective pattern before this happens. Oke, before yang ini terjadi, maka kita butuh complete corrective pattern. Ya, so this impulse will need another complete corrective pattern here before another upside. So kalau minggu ini di time frame lebih kecil, dia kasih complete corrective pattern seperti yang tadi saya gambarkan, something like this. Then yes, we will have another upside to break this top minimum. Oke. So itu yang bisa saya lihat untuk USD Canadian Dollar, yang artinya kalau USD Canadian Dollar terjadi seperti demikian, Canadian Dollar itu melemah, maka Aussie CAD dan Euro CAD itu akan terdorong naik ke atas. Oke, next yang saya mau bahas adalah USD Yen. Nah, untuk USD Yen terjadi perubahan sedikit, ya, change of structure. Yang saya maksud dengan change of structure adalah begini. Ini adalah impulse down, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Nah, pada minggu lalu saya ada ambil posisi sell ketika break this top. Nah, ini ya, ketika dia break this top, kemudian dia kasih reaction. Sebelum another reaction seperti ini, ya, nyaris take me out, ya, karena stop lossnya nggak kena aja. Nah, sekarang kalau kita drop down ke time frame lebih kecil untuk USD Yen, oke. Nah, kita kan expect marketnya ini drop kan di sini. Nah, terjadinya adalah dropnya ini pelan banget dan lalu konsolidasi. This means this hike will be taken again. Ya, hike yang ada di sini pasca CPI dia akan diambil lagi. So, apa yang bisa kita lakukan? Maka begini ya, teman-teman semuanya. Oke, maka yang di sini ini adalah drop A, B, C, ya. Kalau selama harga belum break di sini, kita masih punya way out yang break di sini. Buat teman-teman yang sell seperti saya, ini adalah impulse A, B, C, something like this, regular, ya. So start to look for another buy after breaking this low or this low. Jadi sebelum dia break top yang ini, kalau dia ada down sekali lagi di bawah low yang ini atau di bawah low yang ini, start to look for buy. Jadi posisi sell saya yang minggu lalu saya ambil, saya akan close dulu ketika harga market break di bawah low di sini. Maka kalian bisa lihat di sini ada alert. Oke, the best case market break this low and then yes, that is buy. Karena kenapa? Saya mengantisipasi market ini akan naik lagi, break this top minimum 150.
Oke, ya karena ini bukan cerminan market mau turun. Ya, ini bukan reversal, ya. Ini bukan cerminan reversal. Kecuali dia break di stop, ya, maka baru kita akan lihat kemungkinan besar dia akan turun lebih besar. So daripada karena kita taruh stop loss di atas ini kan kemarin di sini, artinya masih dalam zona toleransi, belum kena ya stop lossnya. Jadi kalau kita nggak keluar, ya harganya drop nggak keluar lalu dia push naik ke atas, maka stop loss kita akan terkena sia-sia. So untuk USD Yen cara saya manage adalah sebegitu market di bawah ini kita akan close posisi sell kita, ya di bawah ini the best case antara di bawah area ini dan di bawah area ini. Kalau dia kasih reaction, look for buy to target minimum 150. Oke, itu yang saya lihat untuk USD Yen. Next market ya yang bisa kita perhatikan, ya ini punya kemiripan pergerakan dengan XAUUSD atau gold, yaitu XPT. Ya, XPT atau platinum. XPT atau platinum saya mengantisipasi harga ya untuk minimum to break the best case break di stop ya. Why? Nah, sekarang saya akan jelaskan why. Nah, kalian bisa lihat di sini ini adalah down. Ya, dia udah break low yang di sini, artinya liquidity yang ini dia juga udah taken. Setelah sharp drop ini terjadi sharp up. Lalu di sini ada pullback. So next kita perlu 3 wave ke atas, one more down seperti ini before another push. Ya, minimum akan break top yang ini, and the best case these two top, atau orang bilang double top ini. Ya, bahasa retailnya itu udah double top. Jadi untuk dari harga sekarang 900-an sekian, ya 960 ke 1000, di atas 1000 itu adalah kurang lebih 500 pips ya. So perhatikan ini, keep an eye on this, karena market ini saya antisipasi dia akan break ke atas lagi without breaking this low ya, karena dia udah take liquidity di sini, dia drop lalu terjadi sharp up ya, dan di sini juga kalian bisa lihat dia udah break lower high kan di sini. Oke. So XPT kesimpulannya adalah upside setelah complete corrective structure for the upside. Okay. Next market adalah Bitcoin. Nah, Bitcoin kalian tahu saya ada buy ketika harganya di sini. Ini saya akan ke 4 jam di sini. Ya, 61.600 ketika di sini. Nah, di sini ya, setelah ini terjadi, at that moment ternyata market C wave-nya ini extend sampai di sini ya. Nah, sekarang so what's next for Bitcoin? Untuk Bitcoin saya melihat adalah upside. Kenapa upside? Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah drop lalu up. Di sini ini adalah last lower high. Harga ini udah di break, sehingga ini adalah shock, change of character. Setelah change of character, kalau memang marketnya tadinya dia mau lanjut turun, ini dia udah break, harusnya dia harus sharp down, sharp drop ke bawah. Yang terjadi adalah setelah sharp up ini, market konsolidasi. Ini very clear consolidation for another upside. Either dia dari harga sekarang langsung ke upside, atau dia drop sekali lagi without breaking this low for another upside. Jadi bisa dikatakan ini adalah your final invalidation untuk buy at the moment. Oke, so untuk Bitcoin upside ya, targetnya kali ini adalah saya mengantisipasi antara 69.000 sampai dengan 71.000 untuk target ke atasnya. Oke, Bitcoin upside. Oke, so next adalah Nasdaq. Nasdaq saya cerita sedikit, ini udah dari sejak kurang lebih 2 minggu lalu. Sebelumnya ini saya lihat adalah Impulse ABC, ini adalah expanding flat, dan saya ada buy di sini 19.800-an. Take profit setelah break di sini 19.900-an, di atas 20.000. Saya take partial profit dan di sini sekarang sisanya adalah 50%. Nah, so what's next? Ya, ini belum hit take profit saya ya. Oke, take profit saya di sekitar sini. Nah, so what's next untuk Nasdaq? Apakah harga masih sanggup untuk naik ke atas? Yes, saya katakan. Kenapa saya katakan yes? Kalian bisa lihat, ini adalah impulse follow by correction. Ini adalah consolidation, ya, consolidation up and down, up and down, up and down. It means we will have another push to the upside to test this order block. Ya, dia akan test order block ini minimum. Oke, the best case maka dia akan break another all time high di sini. Oke, itu untuk Nasdaq. Oke, next untuk US 30. Nah, untuk US 30 di sini
minggu lalu ini yang terjadi consolidation. Jadi kalau kalian bisa lihat up consolidation seperti ini kan sama kan, kalian bisa lihat dia langsung break high yang ada di sini. Oke, jadi untuk US30 kalau kalian lihat lagi dengan Nasdaq tadi ini mirip ya. Nasdaq sekarang kan begini kan, setelah another push, jadi impulse kalian bisa lihat consolidation seperti it means another push. So what's next? Ya, ini adalah another consolidation. Saya lihat drop dulu tapi dalam bentuk consolidation before another push. So 43.000 sampai 43.500 adalah next level yang dimana kita bisa expect ada reaction. So untuk US30 ya, ini makin mendekati akhir bulan. Kemarin saya pernah cerita di salah satu weekly market outlook, saya katakan waspadai all index di bulan apa? Di bulan November. Saya katakan indeks di bulan ini masih bisa another all time high. Oke, artinya kalau itu yang terjadi, skenario itu yang terjadi, maka kita punya another all time high di Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, DAX for another record high. Then secure your trade, ya, secure your trade by managing it wisely. Ya, artinya adalah kalau kalian punya posisi buy, take partial profit, leave the rest at break even, ya. And then kalau market take you out, ya nggak apa-apa. Karena kenapa? Kalian sudah manage dengan baik dan kalian sudah take profit di harga all time high. So waspadai nanti di bulan November kalau skenario yang saya sampaikan kemarin itu terjadi, November we can expect major pullback atau major correction di all global stock index market. Okay, so I think that's it. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu lagi nanti seperti biasa di live session hari Kamis jam 8 malam. Okay, all the best for your trade. See you again soon. Trade with care.